Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan bisnis plan dari kelompok kami. Kami dari kelompok 2, kelas manajemen 4G, akan memperkenalkan konsep bisnis dari bisnis kami, yaitu Smile Bakery, yaitu toko roti. Sebuah toko roti yang hadir dengan misi untuk menghadirkan senyuman di setiap gigitan. Jadi pertama-tama kelompok saya itu ada beranggotakan kelompok saya sendiri, Ainur Hayani sebagai ketua, ada Dela Komalasari, ada Rifki Maulana, dan Erni Yulianti Pratiwi. Langsung saja kepada pemateri yang pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Smile Bakery itu apa. Jadi, Smile Bakery itu adalah sebuah bisnis yang berfokus dalam menciptakan makanan manis yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen, sehingga kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap para konsumen. Jadi, Smile Bakery ini merupakan bisnis yang berkecimpung dalam dunia manisan yang berfokus pada bakery atau kue dengan moto enak, terjangkau, dan elegan. Lalu di sini ada visi dan misinya. Visinya itu menjadi penggerak dalam industri bakery di Indonesia guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan produk bakery yang berkualitas. Lalu untuk misinya itu, yang pertama menyediakan varian produk yang variatif guna memuaskan konsumen. Yang kedua, berkomitmen untuk menciptakan produk bakery yang terjangkau. Lalu yang ketiga, selalu memastikan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Boleh next slide. Lalu ini untuk memahami pasar bakery. Yang pertama itu ada kondisi pasar. Tren terbaru menunjukkan bahwa konsumen semakin tertarik pada bakery dengan tampilan yang menarik dan rasa yang unik. Konsumen tidak ragu untuk membayar harga demi mendapatkan pengalaman kuliner yang memuaskan. Dari hal tersebut, Smile Bakery ini melihat adanya peluang untuk masuk dan berkembang dalam dunia bisnis. Lalu yang kedua itu ada meningkatnya preferensi. Preferensi yang meningkat membuat konsumen cenderung lebih selektif dalam memilih makanan manis. Karena konsumen tidak hanya ingin produk makanan manis mereka itu saja, sehingga menurut mereka akan variatif produknya itu lebih banyak. Boleh next slide. Lalu untuk analisis pasarnya itu ada 3. Yang pertama demografi, perilaku konsumen, dan kompetitor. Untuk demografi ini mulai dari keluarga, anak-anak hingga dewasa. Kami juga menyasar pasar yang lebih luas melalui layanan pemesanan online, bekerja sama dengan platform ojek online untuk pengirimannya. Lalu untuk yang kedua itu ada perilaku konsumen. Permintaan dengan bahan-bahan sehat dan berkualitas. Lalu yang ketiga itu ada kompetitor. Perusahaan besar memiliki pangsa pasar yang signifikan dan sering memasarkan produk dengan skala besar dan biaya produksinya yang rendah. Boleh next slide. Lalu untuk produk Smile Bakery ini memiliki cita rasa yang otentik. Smile Bakery ini memiliki cita rasa yang otentik dan khas. Ada tampilannya menarik dari segi tampilan, desain untuk kue-kuenya untuk menarik para perhatian pelanggan, dan juga menerima custom cake dari konsumen seperti untuk birthday cake bisa sesuai request dari konsumen.
Segitu mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kepada presenter yang selanjutnya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan materi tentang strategi pemasaran penjualan untuk produk kami. Yaitu yang pertama dengan menggunakan platform e-commerce, di mana kami akan membuat konten yang menarik di platform seperti Instagram dan TikTok. Karena seperti yang kita sudah tahu bahwa yang namanya media sosial Instagram dan TikTok lihat peluang akan penjualan kita atau pemasaran dengan melalui e-commerce tersebut. Selanjutnya kita juga akan berencana untuk bekerja sama dengan influencer-influencer yang mana nantinya dengan adanya pengenalan produk melalui influencer tersebut akan menciptakan konsumen yang kuat dan loyal. Karena seperti yang kita tahu jika seseorang sudah mengikuti suatu influencer maka cenderung akan mengikuti apa yang dikatakan influencer tersebut. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan platform sosial media juga, yaitu kita akan memasarkan dan menjualkan produk jasa secara online dengan memanfaatkan platform media sosial yang ada, contoh seperti FB, Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Intinya semua sosial media yang memungkinkan untuk produk kita untuk dipasarkan atau dijual, seperti itu. Next slide. Yang selanjutnya yaitu untuk rancangan operasional, produksi, dan distribusi. Yang pertama, kita untuk memastikan dalam sourcing bahan baku, kita memilih pemasok bahan baku yang berkualitas. Jadi, kita tidak asal dalam distributor. Semuanya sudah terencana dan bahkan sudah memiliki kualifikasi tersendiri. Dan tentu saja bahan baku yang kami gunakan juga halal. Jadi, untuk para konsumen bisa tenang karena produk kami sudah halal. Selanjutnya, yang kedua yaitu produksi. Untuk tempat produksinya, kami juga memastikan bahwa dalam pengerjaannya itu produk tersebut terjamin bersih dan higienis. Karena kami tidak ingin mengambil risiko bahwa jika bahan baku dalam produksinya itu tidak higienis, maka itu dapat mengurangi kepuasan dari customer tersebut terhadap produk. Yaitu tentunya kami menggunakan packaging ya kan. Nah, packagingnya tersebut yang tentu saja aman dan juga menarik karena fungsi aman dan menarik itu produk tersebut dapat sampai ke customer secara aman. Jadi customer bisa menikmati produk yang kami sajikan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk analisis keuangan proyeksi pendapatan dan biaya. Yang mana kami memproyeksikan bahwa pendapatan yang kami dapat bisa sampai 875 juta itu di tahun ketiga dengan biaya produksi sekitaran 200 juta dan biaya marketing 50 juta hingga biaya operasionalnya sekitar 100 juta. Nah, sebentar. Hal ini kami dapatkan dengan cara penghitungan BEP di mana kita membagi biaya tetap dibagi harga jual dengan dikurangi biaya variabel BEP, maka dari situ kita bisa mendapatkan angkanya. Next. Selanjutnya untuk tim manajemen keahlian dan pengalaman, yaitu untuk CEO atau Central Executive Officer, kita bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan visi dan misi dan strategi jangka panjang perusahaan. Yang dimaksud di sini bahwa CEO harus memastikan bahwa dalam pengerjaan perusahaan untuk Smile Bakery itu tentunya harus sesuai dengan visi dan misi. Jadi dalam pelaksananya tidak melenceng, harus tetap sesuai seperti itu. Yang selanjutnya untuk tim Research and Development, tugasnya itu apa? Yaitu merancang, menguji, mengembangkan produk-produk yang baru dan nantinya juga meningkatkan produk yang sudah ada. Jadi katakan mereka ingin menciptakan suatu produk, mereka harus melakukan penelitian terdahulu. Apakah produk tersebut bisa sampai ke pasar, lalu efeknya seperti apa, penjualannya seperti apa. Nanti di sini bakal banyak pengujian sampel untuk produk-produk kami. Yang selanjutnya COO atau Chief Operating Officers, yang mana ini memastikan, tugasnya itu memastikan bahwa dalam kegiatan operasionalnya itu harus tetap lancar dan efisien. Jadi tidak akan menambah biaya lebih, jadi harus ditekan biaya tersebut.
Selanjutnya baker, yang mana baker ini bertugas untuk membuat berbagai jenis kue sebagai resep yang telah ditentukan. Tentunya, baker di sini harus memiliki pengetahuan yang sangat baik terkait dunia bakery. Seperti itu kawan-kawan. Next slide. Nah, untuk strategi pertumbuhannya ini dibagi dua ya. Kami akan menggunakan ekspansi lokal di mana kami membuka cabang baru di lokasi yang kami nilai strategis. Tentunya sudah diadakan penelitian terdahulu untuk mengetahui strategi tersebut strategis apa tidak. Jadi kita melakukan analisis pasar dan permintaan. Selanjutnya untuk ekspansi menu, tentu kita akan menambah menu atau menghadirkan menu yang sesuai dengan keinginan customer. Jadi kita akan terus sebisa mungkin menambah varian yang dapat menarik customer untuk membeli produk kami. Seperti itu. Kurang lebih presentasi saya seperti itu. Saya lanjutkan ke presenter selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai BMC. Yang pertama itu ada customer segment, di mana customer segmennya itu yang pertama pecinta kue, di mana orang-orang yang memiliki ketertarikan khusus pada kue dan sering membeli kue untuk mengkonsumsi pribadi atau sebagai hadiah. Terus yang kedua itu ada pencari kualitas. Jadi di sini konsumen yang sangat memperhatikan kualitas bahan baku dan rasa kue. Terus yang ketiga itu ada health conscious, yaitu mereka yang peduli dengan kesehatan dan mencari kue dengan kandungan yang gulanya itu rendah, bebas gluten dan atau bahan-bahan alami. Terus yang terakhir itu ada pemburu tren, di mana konsumen yang selalu mengikuti tren terbaru dan menyukai kue dengan desain unik dan kekinian. Terus yang selanjutnya itu ada value proposition. Value-nya itu bahan bakunya yang berkualitas, dan rasanya yang enak. Terus selanjutnya ada pertanyaan dan memberikan informasi yang relevan. Terus kita juga responsif, tanggap dalam setiap pertanyaan atau keluhan pelanggan dengan cepat dan ramah. Terus juga ada kotak saran, yaitu meletakkan kotak saran di toko atau menggunakan formulir online untuk mengumpulkan masukan dari pelanggan. Terus yang terakhir itu ada kartu member, yaitu dengan cara memberikan kartu member kepada pelanggan setia yang bisa ditukarkan dengan diskon atau hadiah khusus. Selanjutnya itu ada channel, di mana channelnya itu ada e-commerce melalui website, terus juga ada media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk promosi dan penjualan, dan yang terakhir itu ada event fashion lokal. Selanjutnya ada key research. Yang pertama itu ada pembuat kue atau baker, di mana baker ini memiliki keahlian dalam membuat berbagai jenis kue, menguasai teknik dekorasi, dan memiliki kreativitas yang tinggi. Terus juga penjual, di mana penjualnya itu ramah, komunikatif, dan memiliki pengetahuan tentang produk atau memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Dan yang terakhir itu ada manajer, di mana manajer ini bertanggung jawab atas pengelolaan bisnis secara keseluruhan, termasuk keuangan, produksi, dan pemasaran. Selanjutnya ada key activity, di mana di dalamnya itu ada perencanaan dan pengembangan produk, ada produksi, pemasaran, distribusi, keuangan, dan pelayanan pelanggan. Selanjutnya ada key partnership, di mana di dalamnya itu ada pemasok bahan utama, bahan baku, terus produsen kemasan, kafe dan restoran, hotel, toko bakery lainnya, platform online, influencer, dan event organizer. Selanjutnya ada cost struktur,
di mana biaya yang dikeluarkannya itu ada biaya produksi bahan baku, biaya pemasaran, dan biaya operasional. Dan yang terakhir itu ada revenue stream, di mana di dalamnya itu ada penjualan secara langsung, yaitu melalui toko offline yang tersedia, pre-order dengan cara menerima pesanan kue secara online maupun offline untuk acara-acara khusus seperti ulang tahun, pernikahan, atau acara perusahaan. Selanjutnya itu ada marketplace, yaitu menjual produk melalui platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada. Dan yang terakhir itu ada dropshipping, yaitu kerjasama dengan toko kue lainnya untuk memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya di sini ada analisis SWOT dari Smile Bakery, di mana kekuatannya itu memiliki cita rasa yang autentik. Nah, cita rasa yang autentik ini membuat pelanggan itu selalu ingin kembali ke toko kita. Juga ada kombinasi rasa yang menarik. Nah, kombinasi rasa yang menarik ini yang unik dan inovatif untuk membuat kue smell cake ini berbeda dari yang lain. Selanjutnya itu ada harga yang kompetitif. Harga yang ditawarkan oleh kami itu sangat kompetitif dengan kompetitor sejenis. Selanjutnya itu ada tampilan menarik. Desain kue kita itu desain kuenya itu yang elegan dan menarik, membuat kue kita itu terlihat mewah. Terus pelayanannya juga yang ramah dan profesional yang membuat pelanggan itu merasa nyaman. Terus juga responsif. Jadi kita tuh responnya tuh cepat terhadap pertanyaan dan permintaan dari pelanggan. Terus proses produksinya itu yang higienis. Untuk kelemahannya itu persaingan. Maaf teman-teman, tadi sinyalnya sempat hilang. Saya lanjut lagi. Di mana kelemahannya ini persaingannya yang ketat, jadi pasar bakery ini semakin ramai dengan banyaknya penjual bakery rumahan maupun industri. Terus juga perlu modal yang besar untuk mengembangkan bisnis ini. Terus ketersediaan bahan baku yang terbatas dapat mengganggu proses produksinya juga, dan umur produk kita itu singkat, jadi memiliki umur simpan yang terbatas, sehingga perlu manajemen stok yang baik. Untuk opportunity atau peluangnya itu permintaan pasar yang tinggi. Jadi permintaan bakery ini meningkat pada acara-acara spesial seperti ulang tahun, pernikahan, dan hari raya. Terus juga varian rasa yang baru. Jadi kita itu terus berinovasi dengan menciptakan varian rasa yang baru sesuai dengan tren pasar. Terus juga ada ekspansi pasar, yaitu dengan online itu menjangkau pasar yang lebih luas melalui penjualan online dan offline itu dengan membuka cabang baru di lokasi yang strategis. Dan promosi, yaitu dengan memanfaatkan media sosial untuk promosi dan meningkatkan brand awareness. Dan yang terakhir itu ada tantangan, yaitu tantangannya itu persaingan yang semakin ketat dengan munculnya banyak pelaku usaha bakery baru dengan berbagai inovasi produk yang baru. Terus juga perubahan preferensi rasa, jadi permintaan konsumen terhadap jenis bakery ini terus berubah-ubah. Terus juga perubahan gaya hidup, di mana perubahan gaya hidup konsumen dapat mempengaruhi pola konsumsi kue. Dan yang terakhir itu ada kenaikan harga, di mana kenaikan harga bahan baku utama seperti tepung, gula, dan telur dapat mengurangi margin keuntungan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih untuk teman-teman yang udah mempresentasikan. Di sini saya akan memperkenalkan produk-produk dari Smile Bakery. Yang pertama itu ada croissant. Nah, ini croissant ini adalah roti lapis yang renyah di luar, lembut di dalam, dengan dibuat dengan teknik khusus untuk menghasilkan tekstur yang terbaik. Yang kedua ada cupcake, yaitu kue mungil yang dengan berbagai varian rasa dan topping yang kreatif, sempurna untuk berbagai acara atau sebagai hadiah. Yang ketiga ada croffles. Ini tuh adalah kue yang dengan perpaduan unik antara croissant dan waffles, yang menghasilkan tekstur yang renyah dan gurih dengan berbagai topping. Yang selanjutnya ada pie. Ini adalah kue yang dengan isian buah-buahan segar atau sayuran yang cocok untuk semua momen. Yang selanjutnya ada brownies, yaitu kue coklat yang padat dengan kaya rasa, menawarkan sensasi pugi dan chewy yang memuaskan. Yang selanjutnya ada birthday cake. Ini tuh bisa di custom ya. Jadi kue ulang tahun ini bisa dapat dipesan khusus sesuai selera pelanggan dengan berbagai pilihan dekorasi dengan rasa yang bisa menyesuaikan dengan permintaan pasar atau permintaan konsumen. Yang selanjutnya ada donat. Jadi donat ini itu donat kentang yang lembut dengan aneka topping yang menarik dari rasa klasik hingga rasa unik seperti matcha dan Nutella. Dan yang terakhir di toko kue kami ada produk cromboloni. Jadi ini tuh inovasi roti bertekstur lembut dengan isian manis yang menggoda, cocok untuk cemilan harian atau hidangan spesial. Jadi itu ada 8 produk dari toko Smile Bakery kami. Silakan apabila ada yang mau ditanyakan. Silakan Ihsan, langsung saja. Izin bertanya, apa sih perbedaan produk kalian dengan produk pesaing? Sebutkan keunggulan dari produk kalian sendiri. Baik, ditampung dulu untuk pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada, langsung aja tuh dijawab ya. Rifki silakan untuk jawabannya untuk pertanyaan Ihsan. Oh ya, tadi kan pertanyaannya si Iksan itu apa yang membedakan produk kita dengan produk yang lainnya? Serta tadi apa, Iksan, pertanyaannya? Serta apa keunggulannya dari produk kalian dibanding pesaing? Ya, tentu. Yang membedakan dari produk kami dengan produk lainnya yaitu contoh dari varian rasa. Kami menggunakan istilahnya bumbu rahasia yang tentunya tidak bisa disebutkan itu menggunakan bahan apa, yang mana itu menciptakan cita rasa yang unik, otentik dari produk kami sendiri. Itu perbedaannya. Di selain itu kami juga menggunakan topping-topping yang berbeda. Jika kayak donat kentang, kami menambahkan bahan tertentu lagi tambahan untuk bahan tersebut. Selanjutnya, keunggulan dari produk kami dibandingkan produk pesaing yaitu umumnya kalau untuk makanan bakery itu cenderung mahal. Nah, kelebihannya keunggulan kami ini memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan produk tersebut. Selanjutnya produk kami juga bervariatif seperti yang tadi sudah Ai jabarkan. Sampai ada kurang lebih 8 produk dan yang mana ini produk akan terus berekspansi, akan bertambah lagi selanjutnya. Selain itu, kami juga memastikan bahwa tampilan dari produk-produk kami itu cantik atau elegan. Jadi katakan semisal kalian membeli produknya, kemudian kalian post ke sosial media pun masih bagus untuk dilihat. Istilahnya itu Estetik.
sinematografik. Bagus lah seperti itu. Apakah dapat dimengerti? Baik, cukup jelas dan bagus, Rifki. Semoga lancar dan sukses usahanya. Amin, terima kasih. Bisa. Izin menambahkan, mungkin maksud Rifki itu produk kami itu terlihat estetik, berbeda dari yang lain. Baik teman-teman, apabila tidak ada yang mau bertanya lagi kepada kami, saya akhiri presentasi mengenai bisnis plan toko Smile Bakery dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.